Ini salah satu tim dari Jombang Bukan Misteri sedang mengalami insiden. Jadi nama sumber penganten itu dulu itu memang dulu itu di sana itu kayak lumpur hidup. Zaman kecil Jadi saya kayak nggak ada yang ngambah. Nyedot itu. Iya. Kalau di main di situ loh, kayak ambles gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pai Dowers. Masih bersama Jombang Bukan Misteri, kabarjombang.com, dan masih bersama saya Mama Dian. Untuk malam ini kita sedang berada di sebuah tempat petirtaan. Kalau saya bilang petirtaan berarti berhubungan dengan kolam, air dan sebagainya. Tepatnya ada di Sumber Kemanten, di Dusun Bendung Rejo, Desa Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang pastinya. Di belakang saya sudah terhampar petirtaan nanti, dan bagaimana ceritanya dan mistisnya seperti apa akan kita kuak bersama Jombang Bukan Misteri. Sebagai awalan bahwa di sini mulai dari airnya itu adalah bersumber dari pantai selatan, dan untuk cerita lebih mendalamnya tentang Sumber Kemanten ini kita sudah siapkan nanti tokoh masyarakat. Namun sebagai awalan kita untuk melakukan kegiatan nanti, kita sudah nantinya akan melakukan ritual sebagai penghormatan kita, karena sekali lagi Jombang Bukan Misteri, kita tujuannya untuk silaturahmi di tempat-tempat yang mempunyai nilai sejarah, legenda, dan harus kita uri-uri, dan kita harus tahu sebagai pembelajaran kita. Dan seperti apa cerita yang ada di sini harus kalian ikuti terus ya. Oke, siap? Yuk lanjut. Pak, bisa dijelaskan tim dari Jombang Bukan Misteri ya sini tadi silaturahmi. Nah, tadi sudah dilakukan ritual itu pripun Pak maksudnya seperti itu? Kita melakukan ritual itu hanya sekedar kita itu hormat, ngawuri gaib. Nah, kita istilah di sini tamu. Istilahnya kalau kita assalamualaikum pasti dia menjawab waalaikumsalam atau walaika. Siap. Jadi memang ya ini sekedar untuk menghormati. Jadi kedatangan kita itu dia itu nggak merasa terganggu bahwa kita cuma itu tamu. Iya, silaturahmi Pak. Yes, sesuai dengan visi kita Pak. Kita juga bertamu, silaturahmi, dan uri-uri sejarah yang harus kita ungkap di Jombang, dan juga untuk mengungkap beberapa cerita yang beredar itu kadang kan juga enggak sama dengan cerita aslinya. Nah, ini tugas kita di sini Pak. Kebanyakan cerita legenda yang ada di suatu tempat yang misterius atau yang bernuansa mitos itu, kalau saya loh ya, pendapat saya juga kesana kemari, itu kadang-kadang cerita yang
bahwa masyarakat atau dialami masyarakat itu kadang-kadang rata-rata itu diplesetkan. Jadi dia itu punya rahasia, nggak mau terbuka. Iya. Nah, rahasia itu kadang-kadang orang itu ada yang tahu, dikasih tahu. Memang kadang-kadang orang yang dikasih tahu itu riado, nepi sampai berapa hari, nah, itu dijumpai. Gitu. Mungkin cukup Pak untuk kali ini, nanti kita lebih jauh lagi untuk bercerita kita sedang berada di mana ini nggih. Ya. Seperti itu. Nggih. Sebelum kita mengulas sumber penganten atau sumber kemanten, kita akan lebih dahulu untuk mengunjungi makam yang menjadi pembabat alas tempat ini. Mari kita menuju ke sana. Dan biasakan di tempat-tempat seperti ini etika selalu dipakai. Tepat saya sedang berada di depan area makam pembabat alas di daerah ini. Kita harus tetap menjaga etika kita sebelum kita memasuki area makam tersebut. Sudah siap? Monggo. Masih bersama saya Pak Dowers Muhammadian. Telah kita lakukan beberapa rangkaian yang memang harus kita lakukan untuk menghormati semua makhluk Tuhan yang ada di sini. Dan memang saya perumpamaan bahwa di saat kita menamu atau kita mengunjungi seseorang di rumah seseorang, kita harus juga punya etika. Dan memang kita sudah nyuwun sewu, dan memang hawa yang dirasakan sekarang itu memang beda di saat pertama kali tim tiba dan sudah memasuki pada areal di sini. Ibaratnya kita sudah nyuwun sewu, sudah dipersilakan monggo nonton nggih Pak. Nggih Pak, saat ini kita bersama salah satu tokoh masyarakat yang ada di sekitar sumber kemanten nggih Pak nggih. Assalamualaikum Pak, kali Bapak sinten ngapunten? Masyhud Alimin. Masyhud Alimin nggih Bapak. Terima kasih dari awal tadi sudah kita sudah dibimbing sampai di sini gitu Pak nggih. Mungkin kita dari Jombang Bukan Misteri, kabarjombang.com Pak. Program ini memang sebagai uri-uri sejarah Pak, dan kita silaturahmi ke beberapa tempat yang memang mempunyai nilai sejarah. Dan ada kalanya bahwa cerita-cerita yang ada di luar itu kadang masih kebenarannya itu ada, entah ada kepentingan atau diplesetkan kan. Makanya kita hadir seperti itu Pak di sini wonten nggih. Pak, bisa dijelaskan kita sedang berada di area makamnya sinten nggih? Ini area makam Mbah Buyut Muslim. Mbah Buyut Muslim nggih. Pembabat alas mriki Pak nggih. Mbah Buyut Muslim itu sosok orang alim, ahli tirakat, ahli riadoh, merupakan sosok seorang pembabat alas atau pembabat dusun Bendung Rejo. Bendung Rejo. Termasuk desanya Jogoroto Pak. Kelurahan Jogoroto, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang. Masa kehidupannya Mbah Buyut Muslim itu yang saya tangkap
1719-18 itu. Sampai 1819. Ya sekitar 100 tahun lah usianya. Itu di masa setelah Majapahit, Pak nggih. Iya, mungkin seperti itu. Berarti sudah masuk Islam. Nggih. Kalau dari asalnya Mbah Buyut Muslimin itu? Mbah Buyut Muslim itu asal dari Jawa Tengah, Kendal. Nah, kebetulan saya itu dzurriyyah mungkin ke-6 atau ke-5. Gitu. Kalau dari Jawa Tengah biasanya ada wali-wali, Pak. Nopo masih ada? Yang Jawa Tengah itu namanya Mbah Buyut Idris, Haji Idris. Mbah Buyut Idris. Mbah Buyut Muslim itu sosok seorang penemu. Di situ kan ada sumber pengantin. Itu Punten, Pak. Kinsik, Pak. Kinsik, Pak nggih. Punten, Pak. Halo, Bro. Apa, Bro? Ini salah satu tim dari Jombang Bukan Misteri sedang mengalami insiden. Pak. Mau tenang. Ate mau aku tak? Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Oh, nggih. Saat ini salah satu tim dari Jombang Bukan Misteri sedang kontak dengan beberapa ada makhluk di sini. Pak, bisa dijelaskan Pak seperti apa? Ya, tadi macan masuk. Saya perlihatkan ada pohon ringin itu yang ada ini Iya. berbeda itu ya. Iya. Ada mancung apa? Berdiri lubang itu. Iya, Bang. Itu kemungkinan biasanya keluar keris di situ. Nah ini tadi Mencoba ya. untuk Tadi paman memang tak suruh ngedemek, coba demek, ternyata panas. dan tadi sempat masuk ke Sempat masuk ke ini, camat. saya netralisir. Pokok lubang itu enggak lubang sih sebenarnya, tapi enggak. Ada ya, ada garis. Itu memang kekuatan ada di situ. Tadi saya coba apa? Camat suruh apa masuk tangannya itu terlalu panas kesetrum. Oh ya. Terus akhirnya saya kelilingi, ternyata di situ memang ada harimau. Terus saya enggak tahu kok moro tiba-tiba ke Camut. Camat. Tadi tangannya saya pegang, datakno sudah Masuk. sumpan. Oh iya. Ya akhirnya seperti itu contohnya. Intermezzo guys, intermezzo. Oke, kita lanjut lagi bersama Bapak Masud. Nah, memang Mbah Buyut Muslim sosok seorang penemu sumber pengantin yang di sana tadi. Nah, dulunya itu rawa, kehidupannya ya tahun segitu. Di tahun 17.
1718 atau 19 sampai 1818 19 ya diperkirakan 100 tahun lah. 100 tahun. Dulunya sumber pengantin itu saya mendapat informasi dari gaib itu dua sumber. Dua sumber. Nggih. Lah ibaratnya orang Jawa itu lanang wedok. Oh, ngoten nggih. Tuh dinapakan. Lah legenda yang beredar di masyarakat itu katanya dikasih nama sumber pengantin. Dulu zaman dulu ada pengantin yang tinjau atau ujung-ujung ke familinya. Dan zaman dulu kan jalan masih Alas nih. masih alas. Nah, katanya mampir ke sumber itu, wesuh atau minum hilang. Niku yang jalur apa yang estri, Pak? Nah, masalah yang hilang yang itu saya nggak tahu, tapi ternyata legenda itu fiktif. Oh, ngoten. Nggih. Jadi nama sumber pengantin itu dulu itu memang Mbah Buyut menemukan dua sumber ditutup satu. Sumber ini ada tembusannya di Cirebon, sumber Kalimah Thayyibah. Tuh. Lah, Mbah Buyut Muslim sendiri menamakan sumber itu Kumantaini, bahasa Arab. Nggih, kin saya Pak nggih. Ini yang harus diluruskan, Pak, ya. Bahwa beredar di sini itu namanya sumber pengantin. Namun ada nama yang seharusnya itu sebenarnya apa? Itu nggih, Pak nggih. Dan ini di Jombang Bukan Misteri kita kuak seperti apa nggih, Pak nggih. Monggo Pak dilanjutaken. Nah, Jadi sebenarnya sumber pengantin nah, itu sumber Kumantaini bahasa Arab. Namun orang Jawa dulu kan masih banyak yang nggak paham bahasa Arab, istilahnya wong menyebut nama Abdullah itu aja Dolah atau Dullah. Nah, sapa jenenge Dolah, sapa jenenge Dolah. Sak penake ilate dhewe. Lah makanya sumber Kumantaini yang dibuat nama Mbah Buyut Muslim orang-orang sekitar kene menamakan menyebut gampang aja kemanten. Padahal Kumantaini bahasa Arab. Itu. Nah, kalau diartikan kum sira kabeh man menungso taini. Nah, ini rahasianya di sini. Ya Pak, kalau rahasia enggak apa-apa. Kalau rahasia kan memang enggak, hal-hal seperti itu ada batasnya, Pak ya. Iya. Semua itu ada batasnya, enggak yang harus diungkap semua. Soalnya kan rahasianya juga punyanya Gusti Rahasianya Allah. sana, rahasianya sana. Dia itu nggak mau diungkap. Nggih. Memang kalau legenda yang beredar di masyarakat dimanapun kadang-kadang itu legenda diplesetkan atau legenda gimana ya, kadang-kadang ada kepentingan Nggih. di situ diplesetkan gitu. Nggih. Banyak Pak kayak gitu. Nggih. Soalnya kan ada kepentingan Pak di sana. Jangankan dulu Pak, sampai sekarang. Saya paham di situ itu kira-kira sekitar 2 tahun nggak? Ya keluar sih ke rumah, paling ke rumah 1 minggu pulang, ngambil salin, baju, ngambil ganti baju. Nanti subuh pulang jam 8 sudah di sini lagi. Sekitar pulang lebih 2 tahun. Pak, ini kan saya mendapat informasi bahwa air yang di sumber pengantin itu muaranya dari pantai selatan. Nah itu pripun? Itu dulu zaman kecil saya kalau bermain di sumber kan istilahnya orang dulu kan ngarit, cari rumput. Nah itu kadang-kadang duduk-duduk di atas ubalan itu, kadang-kadang keluarlah takir di situ ada apa, ada kayak kepala ayam, suwiwi, ceker, itu bromon itu sama kembang di situ. Nah,
Dulu zaman kecil saya sebelah selatan sana kan belum ada sumur bor. Belum ada istilah zaman yang maju ngebor itu enggak ada. Nah, dulu itu zaman adanya diesel pompa air pertama kali. Nah, petani sini itu yang ekonominya tinggi atau punya biaya banyak itu menggali sumur itu besar sekali. Nyata di sana. Nah, ternyata di sebelah sana ada istilahnya wangan, kalau orang Jawa itu jalan air atau parit. Nggih, parit. Di situ memang ada, di bawah tanah kok ada sungai. Oh, sungai. Takut ditutup akhirnya. Oh, nggih. Itu nyata. Terus Nah, perkembangannya makanya itu orang-orang percaya itu, oh air dari mata air sumber penganan memang ada kaitan dengan pantai selatan mungkin. cikal bakalnya dari sana Pak. Nggih. Pak, kalau berbicara tentang air di zaman dulu Pak, nggih, itu sebutnya itu petirtaan. Ya tirta Nggih. itu air. Iya, petirtaan nggih. Itu identik dengan kerajaan. Nah, mungkin ada cerita lain Pak dari Kalau sumber Kemanten. Cerita air yang berhubungan dengan kerajaan sih saya kurang tahu. Tapi yang saya alami atau yang saya gali di otak saya, setiap ada daerah di mana daerah itu tidak memiliki sumber air yang alami, itu pasti daerahnya istimewa. Dan juga airnya itu istimewa. Entah di situ ada apa, pasti, Iya, pasti. yang nggak dimiliki oleh daerah lain. Karena air itu yang paling utama Pak untuk Iya. kehidupan ya Pak ya. Iya. Makanya wong air itu kalau ditelusuri atau dipelajari, unsur manusia itu 4 unsur: air, api, tanah, angin. Pak, untuk sejarah yang sebelum saya tanyakan mungkin apa Pak yang harus di orang-orang agar tahu itu sudah cukup? Ya, di sini sih selama ini banyak orang-orang pituolah atau kita sebut itu orang-orang yang spiritual. Selama ini kadang-kadang malam Jumat Legi, malam Jumat Kliwon kadang banyak membawa anak buahnya untuk mandi di situ ritual tengah malam. Tuh. Itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Pak, kalau ketinggiannya berapa itu? Ketinggian airnya di Kurang lebih itu ya berapa? 1 meter atau 1 meter segini loh seudel. Berarti enggak terlalu. Tapi kalau di bendung bisa penuh ya di atas kepala. Nggih. Pak, kalau hal-hal mistis Pak, tentu gitu pun. Kalau hal mistis sih, Kalau saya bilang auranya memang besar Pak. Iya. Nggih. Tadi juga sempat jenengan cerita kalau baik ya baik, kalau kalau hal mistis banyak istilahnya gimana ya? Seperti samban-samban itu kadang-kadang berniat untuk menggali, ujung-ujungnya nanti diajukan ke Pemda atau mau dibangun tempat wisata. Menurut saya pribadi loh, saya loh ya, selama saya di sini memang tempat ini nggak mau ramai. Nggih. Tidak Pak, tapi kita tidak ada arah ke sana karena memang mungkin dari urut itu sejarah Pak, dari Jombang Bukan Misteri itu seperti itu, tidak ada untuk keinginan yang bagaimana itu tidak ada konten. Nggih. Mungkin cukup di sini untuk Paidowers. Kita akan lanjutkan berbincang-bincang dengan masih bersama Pak Masud ke sumber Kemanten Pak ya, Kemanten Pak ya. Ke sumber penganten dan beberapa nanti kita eksplor di sana titik-titik yang harus diceritakan Pak ya, harus Pak ya. Seperti itu. Ya nanti saya ceritakan yang harus diizinkan diceritakan, tapi ada rahasia-rahasia tertentu yang tidak boleh diceritakan. Siap Pak, nggih. Ya pun, Pak, monggo Pak, mriki nggih.
Ayo Pak, kita kembali ngobrol-ngobrol kembali di depan Iya. petitaannya. Pak, saya habis keluar kok agak berat Pak sebelah sini. Ini kenapa Pak? Mungkin aura-aura yang di sana Nggih. tadi. Cuma rodok nyantol ngoten. Iya, ada aura negatif, ada positif ini. Oh, nggih. Monggo Pak. Sebelah mriki mawon. Pak Dowers, saat ini saya bersama Bapak Mas Hudi sedang berada di depan sumber Kemanten Pak. Nggih. Pak, nggih. Bisa dijelaskan Pak, yang tadi jenengan bilangnya 2 sumber. Nah, sumber sebelah sana Iya. dan Yang ditutup. oh, yang ditutup. Kalau yang masih ada Ya itu ubalan itu yang disebut ubalan. ubalan. Dulu itu di sana itu kayak lumpur hidup. Zaman kecil Jadi saya kayak nggak ada nyedot- yang ngambah. nyedot itu? Iya. Kalau di main di situ tuh kayak ambles gitu. Nggak ada yang berani dulu. Iya, Zaman dulu itu yang dibuat main mandi yang sini. yang di sini. Sebelah sana juga agak nggak berani. Oh. Zaman kecil saya teman. Sebelah sana malah nggak berani. Sampai sekarang, Pak. Sampai sekarang. Ya nggak tahu sekarang saya ini nggak pernah nyemplung. Oh, nggih. Tapi ya banyak. Pak, terus kan awalnya dari sumber nggih. Terus jadi kayak kolam ini pripun, Pak? Itu zaman Belanda. Oh, zaman Belanda nggih. Nggih. Berarti sudah banyak. Campur tangan Belanda juga sudah ada. Oh. Kayak yang di Ubalan itu bangunan baru. Dulu itu nggak seperti itu, ada kumpal di rumah batu. Kalau yang ini asli zaman Belanda. Niki nggih. Iya, Niki. asli zaman Belanda. Masih kokoh, Pak. Cuma di bawah itu ada terowongan. Oh, nggih. Kalau dari ukurannya, Pak? Kalau dari ukuran Ukurannya berapa ini ya? Mungkin 50 meter kali berapa ini? iya, 50 kali 30 meter. Pak, kalau dari mistisnya, Pak, di sini nopo, Pak? Ada apa, Pak? Banyak nggih. Semenjak saya yang tadi saya ceritakan sekitar 2 tahun kalau salah malam saya masuk ke sana nanti terus udah capek keluar sini. Nggih. Niku pripun? Banyak teman-teman itu kadang-kadang dijumpai gini. Kalau sebelah sana itu ada kapuro. Kapuro nggih. Banyak yang dijumpai seperti itu. Masuk sini kok kayak ada kapuronya kamu capai itu. Itu sana. Sempet, Pak. Saya tadi dari awal sudah sempat di sana tadi memang. Oh, Ada kapuro. Ada kapuro. nggih. Mriku. Bagus ya. Saya tidak bisa melihat, Pak, tapi saya merasakan kayak kita mau masuk gitu loh. Jadi kayak ada gerbang terus kita mau masuk. Iya, Tapi kemarin saya tidak bisa lihat, Pak. kemarin ada teman itu bilang juga, aku kalau di Sumber kok masuk pintu Merinding, Pak. pertigaan itu kok kayaknya masuk gapuro gitu. Nggih, merinding memang dari awal tadi. Oh, nggih. Pak, saya dari sana terus dari sisi sini kok agak berat. Ada yang mau nyantol. Nggih, Pak. Mungkin cukup, Pak, untuk riuri sejarah. Iya. Di malam ini di Sumber Kemanten. Maaf sudah banyak mengganggu, Pak, dan semoga apa yang kita lakukan tadi itu bermanfaat untuk banyak orang, Ya untuk Pak pesan saya Dowers. nanti kalau Nggih. dibukukan atau direkam atau sampean cerita, tolong sampean sebelumnya menghargai gaib di sini. Nah, di situ sampean minta maaf barangkali ada kekeliruan. Nggih, siap Pak. Nggih, pasti. Meskipun Pak, matur suwun, Pak. Semoga kita kapan hari atau lain hari bisa bertemu lagi, moga. Pak, suwun. Ya, baik Pak Dowers. Saatnya sudah berada di penghujung episode pada malam hari ini di Sumber Kemanten. Jombang bukan misteri, kabarjombang.com. Kesimpulan yang bisa saya ambil tentang 2 poin yang
bisa saya ungkapkan di sini bahwa tentang pertama adalah sumber dari air sumber Kemanten itu berasal dari pantai selatan dan memang seperti itu. Dan kedua tentang cerita dijulukinya sumber Kemanten di sini sudah dijelaskan dengan Bapak Masudi, salah satu tokoh masyarakat tadi, bahwa untuk penamaan dari sumber Kemanten itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti yang mungkin hanya beberapa orang tertentu yang bisa mengetahuinya. Dan untuk mitos dari nama Penganten sendiri yang beredar kabar itu ada mantan yang hilang di sini, dan menurut tokoh yang kita ambil narasumber tadi bahwa itu adalah cerita fiktif seperti itu. Satu yang harus saya sampaikan bahwa untuk di setiap tempat yang mempunyai hal-hal mistis dan banyak beredar sejarah atau legenda, yang pertama adalah etika dan kembali lagi ke hati kita, niatnya kita seperti apa. Dan Jombang Bukan Misteri akan selalu menghadirkan beberapa sejarah yang ada di Jombang dan kita ungkap cerita-cerita yang beredar di masyarakat benar atau tidak. Saya tunggu kritik dan sarannya, dan barangkali ada rekomendasi tempat yang harus kita kunjungi, silakan. Oke, masih bersama Jombang Bukan Misteri, kabarjombang.com, dan bersama saya Mama Dian. On